Selamat pagi, saudara sekalian. Shalom, apa kabar? Saya berharap kita semua di dalam kondisi yang sehat-sehat dan tetap terus menjaga kesehatan dan daya tubuh kita dalam masa-masa pandemi COVID yang belum berakhir. Saudaraku, kita sudah membahas beberapa waktu yang lalu, khususnya tema-tema yang penting mengenai relasi kita dengan Tuhan. Dan saya rindu pada hari ini kita terus merefleksikan pengenalan kita akan Tuhan kita. Kita membahas tema Do You Love Me? Pertanyaan Yesus Kristus yang penting yang ditanyakan kepada Petrus. Dan saya juga percaya itu juga pertanyaan yang sangat penting yang ia tanyakan kepada kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Saudara, jawabannya tidak mudah. Tidak bisa kita hanya berkata, ya aku mengasihi Tuhan, tanpa kita menunjukkan perubahan hidup ataupun perilaku yang baik. Perilaku yang menyenangkan hati Tuhan. Kemudian pada minggu yang lalu kita sudah merenungkan tentang encounter with God. Perjalanan menuju Emmaus. Saudara masih ingat? Dua orang berjalan-jalan bergumul dengan sedih hati bertemu dengan Yesus. Yesus bercerita panjang lebar. Mereka belum ngeh sampai akhirnya Yesus sendiri yang memberikan anugerah kepada mereka. Dan mereka merasa begitu luar biasa anugerah Tuhan besar. Mereka bisa melihat Kristus. Mereka mengalami encounter with God. Nah, saudara, what next? Setelah kita mengalami encounter with God, apa selanjutnya? Nah, mulai hari ini sampai berikutnya, saya akan mengajak kita bergumul dengan tema manusia lama dengan manusia baru. Saudara, satu hal yang sangat memprihatinkan kita. Kalau kita mendengar ada orang-orang yang mengaku diri sebagai orang beriman kepada Tuhan, tetapi tindakannya tidak menunjukkan imannya. Orang yang mengaku diri sebagai orang Kristen, tetapi hidupnya dia tidak menunjukkan diri sebagai orang Kristen. Orang-orang yang berbisnis dengan cara yang keliru, orang-orang yang berpikir dengan cara yang keliru, orang-orang yang berkata dengan cara yang keliru, meskipun mereka mengaku diri sebagai orang Kristen. Saudara, kita tidak berusaha untuk menuduh mereka, tidak. Tetapi mari kita renungkan, kalau kita jadi mereka, kalau kita ada dalam posisi mereka, bagaimana kita menjalankan kehidupan kita? Bagaimana kita mencoba untuk mengalami kehidupan yang sudah berubah? Nah, saya mendasari renungan ini dari Efesus pasal yang keempat. Mari kita buka firman Tuhan. Efesus pasal keempat, ayat 20 hingga ayat ke-24. Saya akan bacakan buat saudara-saudara sekalian. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibahari di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, saudara, ini kita berbicara mengenai beberapa poin penting. Kamu bukan demikian. Ya, kamu bukan demikian. Apa maksudnya? Paulus mengatakan dengan jelas, kamu bukan demikian. Demikian seperti apa? Kamu tidak lagi hidup seperti orang-orang yang tidak kenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Ayat yang ke-17. Orang-orang itu tidak mengenal Allah, pikirannya itu pikiran kosong, pikiran-pikiran yang tidak bertanggung jawab. Paulus berkata dengan jelas, kamu bukan demikian. Apa? Pengertian kamu bukan lagi pengertian yang gelap. Ya. Hidupmu bukan lagi hidup yang jauh dari Allah. Orang-orang itu hidup jauh dari Allah karena kebodohan dan kedegilan hati mereka. Perasaan mereka sudah tumpul, menyerahkan diri kepada hawa nafsu, mengerjakan dengan segala kecemaran. Ayat yang ke-19. Kamu bukan demikian, kata Paulus. Yang kedua, kamu bukan demikian. Perhatikan ayat ke-20 dan ayat ke-21. Kenapa? Kamu sudah belajar mengenal Kristus. Kamu mendengar tentang Kristus, kamu menerima pengajaran di dalam Dia. Saudara, satu hal yang sangat indah luar biasa. Kita diberikan anugerah untuk belajar mengenal Kristus. Kita diberikan anugerah untuk mendengar tentang Kristus. Kita diberi anugerah untuk menerima pengajaran di dalam Dia. Seharusnya itu semua membuat kita berbeda dari dunia. Seharusnya itu semua membuat kita bukan lagi sama seperti mereka. Sebagaimana yang Paulus katakan, kamu bukan demikian. Apa intinya? Intinya adalah kita mengenal Allah, kita mengenal Kristus. Dan baru kita bisa memahami, mengenal diri kita. Jelas sekali dikatakan, kamu bukan demikian, kamu sudah belajar kenal Kristus. Pertanyaan yang sangat penting adalah, pengenalanmu pada Kristus, pengenalan yang seperti apa? Kamu kenal Kristus, kenal apanya? Kamu kenal siapa Kristus?
Kalau kita tanya kepada anak kecil, siapa Yesus? Dia akan berkata, Yesus juru selamat. Ya, sederhana sekali pemikiran mereka. Kalau kita tanya kepada diri kita masing-masing, siapa Yesus menurut Anda? Mungkin jawabannya harusnya lebih berbobot daripada dia sekedar juru selamat. Siapa Kristus bagi Anda? Siapa Kristus bagi kita? Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengenal Kristus? Kristus seperti apa yang sudah kita kenal? Saudara, jangan tertipu oleh pengajaran dunia yang meremehkan ajaran Kristus, yang mendiskon pengajaran tentang Kristus, yang hanya hal-hal yang indah yang disampaikan. Mereka jarang membahas tentang penghukuman dari Kristus, jarang membahas mengenai teguran-teguran Kristus, jarang membahas mengenai pengajaran Kristus yang sangat keras. Mereka tidak suka. Mereka ingin yang enak-enak didengar saja. Tetapi Paulus mengatakan dengan jelas, kamu belajar mengenal Kristus, kamu mendengar tentang Kristus, dan kamu menerima pengajaran di dalam Kristus. Saudara, luar biasa sekali ya. Saya membahas renungan ini dan kita merasa bahwa, oh ya, kita sudah mengenal Kristus yang sesungguhnya. Nah, poin yang ketiga, poin yang terakhir. Kamu bukan demikian, kata Rasul Paulus. Mengapa? Ayat yang ke-22. Kamu sudah meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsu yang menyesatkan. Kamu sudah tidak lagi pakai manusia yang lama. Ini seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu seperti pakaian. Kita sudah membuka yang lama, kita pakai lagi yang baru. Kita sudah tanggalkan yang lama, kita memakai lagi nanti yang baru. Nah, saudara, menanggalkan manusia lama itu tidak mudah. Tapi Tuhan menuntut, kamu bukan demikian karena kamu sudah menanggalkan manusia lama. Hidup yang lama sudah kamu tinggalkan. Itu intinya. Hidup yang seperti apa? Hidup yang menemui kebinasaan dan nafsu yang menyesatkan. Bagaimana bisa meninggalkan itu semua? Karena kita sudah dibaharui di dalam roh dan pikiran kita. Puji Tuhan. Kita memperoleh anugerah yang besar, kita bisa menanggalkan manusia lama kita. Dan tidak cukup tanggalkan yang lama, kita mengenakan manusia baru. Ayat 24. Kenapa? Manusia sudah dicipta menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan. Nah, saudara, bicara mengenai manusia lama, manusia baru. Itu bicara soal satu turning point antara hidup lama kita dengan hidup yang baru kita. Itu tidak mudah. Itu sulit dan bergumul luar biasa. Tapi itu satu hal yang harus terjadi dalam hidup kita. Setelah ini kita akan dengarkan renungan-renungan yang lebih lanjut mengenai dalam aspek apa saja itu bisa terjadi. Bagaimana harus terjadi. Saudara, waktu kita bicara soal tanggalkan yang lama berarti ada manusia lama, semua kebiasaan lama, semua pikiran-pikiran kotor yang lama, semua hal-hal yang buruk yang lama, dosa-dosa semua, sudah kita lepas, tanggalkan. Dan kita mengenakan manusia baru yang di dalam anugerah Tuhan, yang membuat kita bisa hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku sekalian di dalam Tuhan, mari kita pada saat ini sungguh-sungguh memikirkan hidup kita masing-masing. Bagaimana dengan kita? Sudah berapa tahun kamu menjadi orang Kristen? Apakah masih mengenakan manusia lama? Atau masih sekali-sekali suka yang lama? Ataukah kita sudah mengenakan manusia baru dan terus berjuang dalam hidup progressive sanctification? Terus menjaga kekudusan. Terus menerus hidup di dalam kekudusan. Mengenakan manusia baru kita. Dulu suka berbohong, bagaimana dengan sekarang? Dulu suka berjudi, bagaimana dengan sekarang? Dulu suka berzina, bagaimana dengan sekarang? Dulu suka berkata kasar, bagaimana dengan sekarang? Dulu suka berpikiran kotor, bagaimana dengan sekarang? Dulu memperlakukan pasangan kita dengan tidak benar, bagaimana dengan sekarang? Dulu memperlakukan anak-anak dengan tidak benar, bagaimana dengan sekarang? Saudara, itu semua hal yang harus menjadi pembeda antara manusia lama dengan manusia baru. Dan semua itu di dalam proses butuh anugerah Tuhan yang besar. Karena itu kita butuh sungguh-sungguh mengalami encounter with God. Saya berdoa kiranya hidup kita semua, hidup saya dan hidup saudara-saudara sekalian, boleh sungguh-sungguh bergumul dan mengalami encounter with God. Dan pada akhirnya kita sungguh-sungguh bisa berjuang dalam hidup baru, dalam manusia baru kita. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Tuhan memberkati kita.